dari hadas kecil dan hadas besar. Bersih pakaian, tempat dari najis. Kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang terkait dengan rukun sholat, kita lihat dari beberapa pendapat karena perbandingan mazhab, kita bandingkan bukan untuk menyalahkan, tapi akan lebih meyakinkan kita dalam beribadah. Tergantung yang mana yang akan kita pilih dan mana yang kita pahami dan kita yakin melakukannya, asalkan itu ada pendapat dari para imam mazhab itu. Tergantung kita nantinya dan kita bisa diskusikan secara bersama. Nah, baik terkait dengan rukun sholat. Nah, yang pertama adanya niat. Nah, dalam persoalan niat ada yang memasukkan rukun dan ada yang memang merupakan itu syarat, bukan rukun katanya. Nah, tapi sepakat kesimpulannya adalah yang pertama niat itu menurut Hanafiyah, niat itu bukanlah rukun, tapi dia termasuk syarat. Tapi dia adalah bahagian dari rangkaian kegiatan itu dan mesti juga dilaksanakan. Dan niat memang sangat penting dalam memulai sebuah pekerjaan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan atau pekerjaan itu sahnya karena niat dan dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dia akan memperoleh, kita akan memperoleh apa yang kita niatkan. Oleh karena itu niatnya tentu lurus ikhlas dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Sementara menurut Hanabilah, niat itu juga termasuk ya syarat, bukan kewajiban, bukan sebuah rukun, tapi dia adalah rangkaian dari perbuatan itu. Nah, sementara menurut Maliki, Imam Maliki, bahwa niat itu adalah termasuk rukun dan wajib. Jadi Pak Ibu dirahmati Allah, kalau wajib, kalau ditinggalkan maka perbuatan itu tidak sah. Nah, maka niat adalah bahagian dari rukun sholat. Dan begitu juga Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa niat itu adalah rukun dan wajib dilakukan. Nah, sekarang persoalannya apakah niat itu dilafazkan atau tidak? Terjadi lagi perbedaan. Jadi Bapak Ibu, tentang rukunnya sudah ada perbedaan. Tapi jangan Bapak dan Ibu ragu mana yang selama ini Bapak dan Ibu yakini, karena ada pendapat seperti ini. Dan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan dibaca niat? Nah, di sini juga terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa niat itu tidak mesti dilafazkan. Tidak mesti dilafazkan, mengucapkan sengaja aku, tidak mesti seperti itu. Tapi niat itu adalah mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita kaitkan dengan sholat, maka kalau Imam Syafi'i menjelaskan kepada ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat itu memang di saat sebelum takbiratul ihram dilakukan niat dan dilafazkan. Untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk menuntun perbuatan kita. Di kadang-kadang waktu kan Pak Ibu kalau tidak dilafazkan tidak yakin doang, kenapa? Jadi untuk menuntun sebuah perbuatan maka mesti ada tekad dan niat. Tapi kalau langsung setakbir misalkan seperti itu tanpa berniat, nanti ada was-was dan ada keraguan. Apalagi alladzi yuwaswi sufi sudurin nas. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian menurut Hanafiyah, artinya memang niat itu di saat sebelum takbiratul ihram dan jangan pisahkan dengan takbiratul ihram. Nah, maksud jangan pisahkan itu jangan ngarajuan lain-lain dulu. Nah, gitu Pak. Nah, sebelum, jadi langsung setelah niat takbiratul ihram. Maksudnya jangan dipisahkan dengan yang lain, itu adalah jangan dilakukan kegiatan-kegiatan yang lain kalau niat. Nah, itu maksudnya Pak. Nah, artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, itu maksudnya Pak. Dari rumah mau apa?
Di satu sisi bisa Pak, karena niat itu tidak boleh dilafazkan. Nah, jadi ada yang mengatakan dilafazkan, ada yang tidak. Nah, jadi bapak dan ibu menyengaja saja datang dari rumah, sengaja saya datang dari rumah, tapi tidak dilafazkan niatnya doang. Tapi lah bertekad waktu itu masuk, lalu sholat. Nah, itulah niat sholatnya Pak. Tapi ragu tak Pak wajib itu? Nah, kalau ragu maksudnya dilafazkan. Nah, itu wajib. Yang ada pakai usolli, ada yang sengaja aku berniat akan ada itu Pak. Boleh Pak. Kan dua pendapat ini kan boleh Pak Ibu. Nah, kalau blogol itu ada masalah. Ada boleh maksudnya Pak. Iya, tapi di rumah kalau banyak. Kalau masjid sana pagi ada. Sudah tuh risiko dibilang banyak kan ada masalah. Tidak masalah Pak. Artinya di rumah datang niat awak bertekad, aku yuk ke sholat maghrib berjamaah. Apa baik kamu saja? Ya. Itu niat Pak. Tiba karena awak harus mesti yakin Pak. Karena hati awak tuh ragu-ragu, luruskan supaya tekad betul-betul sholat, dilafazkan. Yang itu ya Pak. Jadi boleh dilafazkan, boleh tidak. Kedua-duanya tetap. Yang tak satu orang yang tidak sholat. Ya Pak, ya kan gitu Pak. Yang tak satu orang tidak sholat. Nah, jadi kan tambah yakin apa ibu. Jadi kalau ingin menguatkan apa ibu, pendapatnya ada Pak. Nah boleh. Nah, kemudian itu Bapak dan Ibu. Jadi niat adalah termasuk rukun dari sholat. Nah, niat kapan kita lakukan? Ya boleh menyengaja melakukan sesuatu, datang dari rumah untuk ke masjid lalu takbir, tapi untuk lebih meyakinkan kita. Nah, sekali lagi Pak Ibu, supaya memang bantu-bantu melakukan pekerjaan itu, maka kita luruskan niat kita dan dilafazkan kalau itu membuat kita akan lebih nyaman dan lebih khusyuk. Malah Bapak dan Ibu ada juga mengatakan bahwa Hanafiyah niat itu Bapak dan Ibu melafazkannya ya bid'ah. Nah, ini ada lagi bid'ah kecuali, tapi ada kecuali sebab kecuali bagi orang yang was-was hatinya. Dia ya ada ini ada pengecualian Pak. Jadi di situ Hanafiyah mengatakan niat itu malah bid'ah katanya. Ada contoh Nabi gitu kan. Tapi bagi orang yang hatinya was-was, yang ragu-ragu, maka boleh di situ melafazkan. Berarti kesimpulannya kalau lebih meyakinkan apa Ibu, maka dilafazkan di situ. Tapi kalau tidak dilafazkan, langsung saja gitu boleh, karena ada pendapat. Kira-kira Bapak dan Ibu, berarti mudah-mudahan penjelasannya bertambah yakin kita beribadah. Jadi ketika Bapak dan Ibu niatkan tekad boleh untuk menuntun kita dalam beribadah. Innamal a'malu binniyat. Tapi apakah dilafazkan atau tidak itu terjadi perbedaan pada boleh. Yang usalli itu kalau diterjemahkan kan sengaja aku. Nah, kan gitu jadinya. Jadi kalau bahasa Indonesia sengaja aku sholat isya 4 rakaat boleh Pak. Nah, sedangkan tidak dilafazkan boleh dong. Apa lagi? Nah, gitu maknanya Pak. Gitu Pak. Jadi bunda usah kalau nak hafal bahasa Arabnya pakai usolli. Kan usolli itu kan sengaja aku sholat kan gitu juga pada itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak Ibu, bahwa itu adalah termasuk rukun sholat. Niat. Nah, apakah Bapak dan Ibu mau lafazkan atau tidak? Kedua-duanya itu boleh. Tapi ketika Bapak dan Ibu atau ketika kita ragu, maka pilihan yang lebih baik di lafazkan atau gitu Pak. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin. Setan koyo pandai bana berbisik-bisik. Sedangkan lewat tekad kan model itu tigoyonya menggoda waktu. Karena memang tugasnya kan itu Pak. Nah, tugasnya memang untuk menggoda manusia. Nah, tentu bentengnya kita. Makanya dianjurkan berta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takbiratul ihram. Nah,
takbiratul ihram miftahus sholatil duhur. Salat itu dibuka dengan bersuci atau diawali dengan bersuci, lalu wa tahriruhal takbir, diawali dengan takbir, wa tahliluhal tasbih, dan diakhiri dengan salam. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut beberapa pendapat imam, Bapak dan Ibu karena ada perbandingan mazhab dari mazhab Hanafiyah, malah beliau juga menyatakan bukan rukun sholat tetapi termasuk syarat sahnya sholat. Tapi kita yakini selama ini kita amalkan boleh, karena memang pendapat Malikiyah juga mengatakan bahwa itu termasuk syarat sah. Kalau tidak dilakukan jadi tidak sah. Rukun dan syarat sah sholat. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baca